Jadi kita bakal ngebahas soal nomor satu ini. Kebanyakan orang jawabnya nih yang ini nih. Ibunya setengah senang, padahal ini salah. Kenapa salah? Karena dalam logika guys, eh, kita tuh kayak gimana ya? Secara verbal ya. A itu bukan B. Sebaliknya juga, B itu bukan A. Iya itu bukan tidak. Balik lagi ininya. Tidak itu bukan iya. Nggak ada tuh. Misalnya setengah. Nggak ada. Otomatis kalau misalnya kita lihat dari sini operator logikanya ke dan ya kan, P dan itu menghasilkan hasil atau kesimpulan. Nah, karena agar ibu senang kita harus menjalankan dua premis, dua kegiatan, yaitu apa? Menyapu dengan membersihkan meja. Tapi di sini ya Edwin itu hanya menyapu, otomatis cuman P, nakinya gak ada. Nah, syaratnya tuh kan harus dua. Nah, kalau secara logika atau secara bukan logika apa ya? Secara pemikiran kalian kan pasti kayak wah setengah nih pasti jawabannya. Enggak. Kalau salah ya salah. Ini pasti salah, udah salah. Kalau gak ada setengah-setengah pokoknya. Kalau misalnya tidak terpenuhi ya udah tidak terpenuhi, udah titik tidak. Berarti jawabannya ibunya tidak senang. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Premisnya itu semua hewan adalah monyet. Aku adalah hewan. Berarti secara matematis kayak gini ya. P itu ini gede banget lagi spidolnya. Ah, P A-nya kekecilan. Bentar, bentar guys. Nah, ini P itu berarti Ki. Ya. Semua hewan adalah monyet berarti P itu adalah Ki. Aku adalah hewan berarti aku itu R. Hewan. P. Kalau kita susun berarti R adalah P adalah Ki. Ini yang disebut apa ya namanya tuh? Deduktif. Apa ya? Logika deduktif lah. Jadi kita tuh mencari kesimpulan dari hal yang umum. Semua hewan adalah monyet, ini hal umum, ya kan? Aku adalah hewan, hal khusus, ini aku khusus, khusus pokoknya ini khusus. Ah, khusus. Nah ini khusus. Nah berarti aku adalah hewan, ini umum. Nah kita cari kesimpulan yang berarti ke sini, ke terakhir. Apa? Ya kalian ngaku sendiri ya guys ya. Ini jawabannya. Nah jadi banyak orang yang salah di bagian sini. Ini chance-nya tuh 0% lo bayangin. Gak ada yang benar loh di soal ini. Tapi kita bakal bahas sekarang ya. Nah, kita akan lihat dulu nih soalnya. Jika aku bertemu anjing, maka aku akan joget. Berarti operator logikanya tuh jika dan maka. Berarti P itu akan, jika P terjadi, maka Q juga akan terjadi. Nah, di sini ternyata yang kita tahu tuh cuman Q. Q-nya terjadi. Nah, kebanyakan orang jawabnya ini nih, aku bertemu anjing. Mereka jawabnya karagadapi, mereka dikira pi ya. Padahal kalau secara logika gini nih. Misal ki. Nah, ini pi. Pi ki. Jika pi maka ki, ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata yang pi-nya nggak diketahui, bukan diketahui apa ya? Nggak disebut kayak ini nih. Nah, di sini kayak aku juga langsung aja nggak ada aku bertemu anjing kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, itu sebenarnya jawabannya itu tidak dapat disimpulkan. Ini jawabannya. Kenapa? Karena bisa aja si Ki ini muncul karena ada R ya kan. Bisa aja muncul karena ada S ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini ya kan, jawabnya tuh tidak dapat disimpulkan. Oke. Okay? Nah guys kita bakal ngebahas tentang nomor 4. Ini banyak yang salah jujur aja. Untuk lulus seleksi BTI, Nadamar perlu menjuarai kejuaraan IPO atau IMO. Nadamar menjuarai keduanya. Maka kesimpulan yang tepat adalah ya kan P atau Q. Apa ya? Atau bentar-bentar. Lupa sih atau oh ini atau untuk ke sini coy, sorry. Atau tuh iya apa nih? Atau tuh ke sini nah kayak gini ke atas. Maka hasilnya itu dia bakal lulus seleksi BTI. Nah, syarat atau itu perlu satu aja. Sekali lagi satu aja yang eh, apa ya namanya tuh? Satu aja yang terpenuhi. Misal dia tuh juara di IPO, Q
Ki-nya enggak atau imo-nya enggak, ya tetap lulus. Kalau sebaliknya, ya tetap lulus juga. Kalau dua-duanya enggak, ya yang jelas ini ada pasti enggak, coy. Nah, tapi gimana kalau misalnya ternyata dia tuh lulus dua-duanya? Jawabannya tetap. Kenapa? Karena ya syarat dari atau tuh minimal tuh cuma satu. Tapi kok dia dua, ya berarti dia yang ambil dua, gak apa-apa. Opsional. Ternyata dia ambil semuanya, oke, gak apa-apa. Jadi jawabannya itu Nadamar lulus seksi BTI. Ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Jika aku memakan biji durian, maka gigiku akan kuat seperti kelinci. Gigiku kuat seperti kelinci. Kesimpulannya aku memakan durian. Aku mau makan biji durian. Nah, kalau kita lihat dari operasi logikanya, ini pakai jika maka. Berarti kayak gini lagi. Sorry. Jika P terjadi, maka Q juga akan terjadi. Data kita lihat di bawah nih. Gigiku kuat seperti kelinci. Berarti Q. Terus kita nyari kesimpulan. Aku mau makan biji durian. Nah, masalahnya, kesimpulan itu masih ambigu, cuy. Kesimpulan itu masih opini. Opini yang kita harus cari. Valid atau tidak. Nah, seperti yang apa ya tadi soal yang sebelumnya itu. Pokoknya si P-nya tuh gak ada. P-nya gak ada. Kan bisa dari R, bisa dari Q, S juga ya kan. Otomatis jawaban ini tuh adalah invalid. Oke, nomor 6 sekarang kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas nomor 6. Semua hewan merupakan paus. Aku adalah hewan. Kesimpulannya, aku merupakan paus. Apakah premis tersebut logis? Nah, jadi banyak orang yang salah di sini, jujur aja ya. Nah, kalian harus tahu dulu nih arti. Si anjir mah hilang. Nah, kayak gini. Nah, arti dari logis itu apa? Ya kan? Logis itu apa sih? Ya kan? Logis. Nah, hilang lagi. Nah, logis itu apa? Nah, jadi logis itu apa ya namanya tuh? Pokoknya gini, berpikir secara logis itu kita harus berpikir secara aturan. Aturannya apa ya ini aturan? Jadi misal kayak gini, kita main di dunia game. Ternyata game tersebut tuh kayak ambigu, peraturannya gak jelas, itunya gak jelas. Tapi logis, kenapa? Karena kan kita ngikut aturan itu. Atau gini lah, misalnya kita ke mana ya, berkunjung ke suatu negara. Terus di suatu negara itu, ternyata kita tuh gak boleh bergaya dengan jari dua. Gaya jari dua. Gaya dua jari. Nah itu yang apa itu? Yang di Turki itulah. Gaya dua jari yang kayak gini nih. Nah kayak gini lah. Nah gitu apalah itu. Nah kayak gitu gak boleh. Nah kenapa? Karena logis. Aturan dia kayak gitu logis. Kenapa logis? Karena ya ada alasannya. Ini logikanya kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu guys. Nah jadi kita mikir logis tuh ya sesuai aturan di dalam teks tersebut. Verbalnya apa? Kayak tadi ibaratnya. Ya berarti kalau misalnya kita berkunjung ke suatu negara dan aturannya itu menurut kita tidak logis, ya itu logis. Karena apa? Karena kita ngikut aturan dia. Sama kayak ini. Otomatis jawabannya ini valid, guys. Jadi mungkin kalian masih bingung ya tentang nomor 8 lagi, nomor 6 tadi tentang logis. Nah, sekarang kita bakal ngebahas itu sebelum kita ngejawab soal ini. Jadi, logis itu ada lawannya, itu empiris. Ini dia empiris. Jadi, logis itu lawannya empiris. Empiris. Nah, ini dia. Jangan kayak gini. Nah, jadi apa itu logis? Logis itu kita berpikir secara aturan. Aturan main. Aturan main. Kalau empiris itu kita berpikir secara fakta. Nah, perbedaan antara logis dan empiris yang paling terlihat itu biasanya logis itu ambigu. 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 Nah, sedangkan fakta itu ya real, sesuai kenyataan, tidak ambigu. Nah, kita di sini nih
Semua hewan merupakan monyet, manusia merupakan hewan. Kesimpulannya, manusia adalah hewan. Yang berarti, kalau kita ingin dulu secara, apa namanya tuh, verbal, matematis, sorry. P itu Q, manusia itu R, P. Nah, berarti R, P, Q ini. Kalau manusia adalah hewan, berarti pasti manusia adalah monyet. Pertanyaannya, empiris gak? Enggak. Masa kita monyet? Tapi kalau misalnya mau ngerasa ya gak apa-apa sih. Oke, jawabannya invalid ya guys ya.